Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini adalah kelas singkat yang insya Allah akan membahas tentang pembatal-pembatal puasa serta konsekuensi pembatal tersebut terhadap puasa dan terhadap orang yang melakukannya. Semoga yang akan disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk yang menyampaikan. Sumber referensi atau yang digunakan untuk pembahasan ini diambil dari buku Syarah Mumti karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, yang mana buku tersebut adalah salah satu buku fikih dengan pembahasan fikih yang cukup menarik karena di dalamnya terdapat argumentasi antara pendapat yang dikuatkan oleh Syekh dan pendapat yang tidak dikuatkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Secara madhab, beliau berafiliasi terhadap madhab fikih Hambali atau madhab fikih yang bersambung hingga Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Akan tetapi di kitab ini beliau rahimahullah tidak selalu menguatkan pendapat yang dikuatkan oleh madhab Hambali. Akan tetapi argumentasi beliau benar-benar melihat yang mana yang lebih kuat meskipun itu tidak sesuai dengan madhab yang beliau pegang. Jadi insya Allah subjektivitas beliau dalam buku ini sangat besar dan sangat tinggi. Secara garis besar, pembatal puasa itu ada 3, atau yang utama pembatal puasa itu ada 3. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, "Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum." Dan dihalalkan bagi kamu ketika malam hari bulan Ramadan untuk mendatangi istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, sehingga Allah menerima taubatmu dan memaafkanmu. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Kemudian datangilah mereka dan carilah apa yang telah Allah tetapkan bagimu. Kemudian makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yang dimaksud adalah fajar. Summa atimmu siyama ilal lail. Kemudian setelah nampak bagimu fajar, sempurnakanlah puasamu hingga datang malam atau hingga matahari terbenam. Ini adalah dasar yang menjadi pijakan para ulama menentukan bahwa pembatal puasa itu pasti kembali kepada 3 hal ini. Apa saja 3 hal itu? 3 hal itu adalah makan, minum, dan hubungan suami istri. Dari mana hal ini bisa disimpulkan? Pertama, makan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad." Allah memerintahkan kita untuk makan dan minum hingga nampak bagi kita benang hitam dan benang putih, alias fajar telah terbit. Maksudnya apa? Sebelum fajar terbit, makan dan minum dibolehkan oleh Allah bagi orang yang ingin berpuasa. Namun setelah fajar itu terbit, maka makan dan minum menjadi tidak boleh. Dari mana kita tahu makan dan minum tidak boleh? Di ayat tersebut ada batasan yang disebutkan oleh Allah, yaitu hatta yatabayyana lakum, hingga akhir ayat. Maksudnya adalah
hukum itu berubah sesuai dengan perubahan yang disebutkan oleh ayat tersebut. Hukum makan dan minum tadinya boleh, kemudian menjadi tidak boleh karena terbit fajar. Dari sini bisa dipahami bahwa makan dan minum adalah pembatal puasa. Lalu bagaimana jika fajar tersebut sudah atau kapan makan dan minum itu boleh dilakukan lagi? Jawabannya tentu ketika sudah tiba waktu berbuka puasa. Kemudian pembatal yang ketiga adalah hubungan suami istri. Dari mana kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan suami istri adalah pembatal puasa? Ayat tersebut atau surat Al-Baqarah ayat 187 konteksnya adalah membahas tentang dibolehkannya hubungan suami istri pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena sebelumnya Allah melarang umat Islam untuk mendatangi istri mereka, mendatangi pasangan mereka pada bulan Ramadan, baik itu siang ataupun malam. Akan tetapi Allah melihat bahwa di situ ada masyaqqah, ada rasa berat, ada sesuatu yang membuat susah kaum muslimin, membuat susah hambanya. Karena itu Allah turunkan ayat ini sehingga dibolehkan bagi seseorang mendatangi pasangannya pada malam Ramadan. Sehingga dapat dipahami jika yang dibolehkan hanya dalam malam Ramadan, maka siangnya tidak boleh bagi seseorang untuk mendatangi pasangan mereka. Sehingga mendatangi suami istri atau mendatangi pasangan pada siang Ramadan itu membatalkan puasa. Serta nanti akan disebutkan insya Allah konsekuensi dari masing-masing pembatal ini. Pembatal yang pertama yang akan kita bahas insya Allah adalah makan dan minum. Apa itu makan dan apa itu minum? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan definisinya, wal aklu huwa idkhalu syai'i ilal ma'idati an tariqil fam. Makan itu adalah memasukkan sesuatu menuju ma'idah. Apa itu ma'idah? Secara mudah untuk dipahami, ma'idah adalah lambung. An tariqil fam, melalui mulut. Jadi makan itu definisinya sangat sempit dalam masalah ini, yaitu memasukkan sesuatu dari mulut menuju ke lambung. Nanti insya Allah akan dibahas, kalau bukan lewat mulut bagaimana? Kalau tidak sampai ke lambung bagaimana? Insya Allah nanti akan dibahas. Wa qauluna idkhalu syai' yashmalu ma yanfa' wa ma yadurru. Definisi ini mencakup segala sesuatu yang dia itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Wa ma la yadurru wa la yanfa', serta sesuatu yang enggak ada manfaatnya dan tidak ada bahayanya. Jadi secara ringkasnya, makan itu adalah memasukkan segala sesuatu melalui mulut menuju ke lambung. Baik sesuatu itu bermanfaat, berbahaya, atau tidak bermanfaat ataupun tidak berbahaya. Kemudian apa konsekuensinya setelah kita memahami definisi makan tadi? Yang pertama, puasa batal apabila seseorang memakan sesuatu yang bergizi, berbahaya, maupun tidak bergizi dan berbahaya. Contoh sesuatu yang bergizi yang membatalkan puasa apabila seseorang memakannya adalah ketika dia memakan sesuatu seperti daging, tempe, tahu, nasi, dan semisalnya. Ini sangat dipahami dan sangat mudah untuk dimengerti bahwa batal apabila seseorang memakan hal-hal itu. Yang kedua, apabila seseorang memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya, maka batal puasanya. Contoh, seseorang memasukkan khamar ke dalam dirinya. Mungkin khamar itu minuman, atau mungkin seseorang memasukkan daging yang sudah dibiarkan selama 1 bulan, yang mana pasti daging itu busuk dan tidak boleh dimakan. Bila seseorang memasukkannya, maka batal puasanya.
dan mungkin dia juga akan sakit karena dia memasukkan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Kemudian yang terakhir, apabila yang dimasuk itu adalah sesuatu yang tidak ada gizinya atau tidak ada bahayanya. Contoh, seseorang kemasukan kerikil kecil ke dalam mulutnya, kemudian dia telan kerikil itu. Atau contoh yang disebut oleh Syekh dalam kitab beliau, apabila seseorang itu menelan biji tasbih, maka batal puasanya. Kemudian apalagi yang bisa dipahami dari konsekuensi tersebut? Dari konsekuensi itu bisa dipahami bahwa ini adalah bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa puasa itu tidak batal apabila yang termakan itu adalah sesuatu yang tidak bermanfaat. Contoh yang tadi seperti biji tasbih, atau mungkin kerikil, atau mungkin kertas, tisu, dan semisalnya. Maka menurut definisi ini, apabila seseorang sengaja memasukkan hal itu, maka puasanya batal, meskipun tidak ada manfaatnya bagi dia memasukkan hal-hal tersebut. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari definisi ini adalah batal puasanya seseorang yang memasang infus. Seperti yang kita tahu, apabila seseorang itu sakit, maka biasanya ketika di rumah sakit itu akan dipasangi infus. Dan kalau kita tanya kepada dokter atau perawat atau orang kesehatan yang punya ilmu tentangnya, maka mereka akan menjawab bahwa infus itu adalah pengganti makanan yang memberikan gizi kepada orang yang sedang sakit tersebut. Sehingga segala sesuatu yang disebut sebagai makan atau sebagai pengganti makan, konsekuensinya adalah membatalkan puasa. Meskipun infus, sebagaimana kita tahu, dia tidak masuk lewat mulut, akan tetapi dia masuk lewat pembuluh darah. Meskipun begitu, apabila secara urf hal tersebut dipahami sebagai makan atau pengganti makan, maka konsekuensinya adalah ia membuat puasa seseorang batal. Selanjutnya, hukum memasukkan selang dari hidung yang terhubung hingga lambung, atau hukum berobat dengan memasukkannya lewat hidung kemudian sampai ke lambung. Qauluhu awista'to. Perkataan penulis Zadul Mustaqni, yaitu kitab yang disyarah oleh Syekh Utsaimin, awista'to, yaitu apabila seseorang memasukkan sesuatu lewat hidung, tanawulu sa'ud, mengonsumsi obat yang cara konsumsinya adalah melewati hidung. Wa sa'ud ma yasilu ilal jauf antorikil anf. Sa'ud adalah sesuatu atau obat yang dia itu cara menggunakannya adalah dimasukkan lewat hidung sehingga dia bisa sampai ke lambung. Fa'innahu muftir. Maka orang yang melakukan ini puasanya batal. Li'anal anfa manfadun yasilu ilal ma'idah. Karena hidung adalah rongga atau anggota tubuh yang melalui hidung sesuatu bisa mencapai lambung. Jika kita belajar IPA dulu, ada satu saluran yang dia itu menghubungkan antara hidung, telinga, dan mulut yang disebut estasius. Maka biasanya sesuatu yang masuk lewat mulut, apabila dia masuk lewat hidung, kemungkinan bisa masuk juga ke lambung. Wa dalilu dalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Kenapa sesuatu yang dia itu masuk lewat hidung membatalkan puasa, padahal kita semua tahu sesuatu yang dimasukkan lewat hidung, meskipun tujuannya agar ia sampai ke dalam lambung, itu tidak dinamakan dengan makan. Tapi kenapa batal? Karena ada dalil khusus di luar definisi makan yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu perkataan Nabi Muhammad SAW kepada Lakid bin Sabirah radhiyallahu anhu. Apa perkataan beliau? Wabalik fil istinsyaq,
illa an takuna sha'iman. Beliau mengatakan, apabila engkau beristinsyak, istinsyak itu adalah ketika kita kumur, kita masukkan air lewat hidung, lalu kita hirup sekuat-kuatnya. Nabi mengatakan, balik fil istinsyak. Lebih-lebihlah dalam istinsyak. Istinsyaklah dengan sekuat-kuatnya. Illa an takuna sha'iman, kecuali kamu sedang berpuasa. Apa maksudnya? Apabila kita berpuasa, boleh beristinsyak, tapi jangan berlebihan. Seadanya saja, sampai air itu masuk ke rongga hidung. Tidak perlu sampai masuk dalam tenggorokan. Wa hadha yadullu ala anna sha'im la yubalighu fil istinsyak. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak boleh untuk mubalaghah dalam istinsyak, beristinsyak dengan kuat sekali. Wala na'lamu li hadza 'illatan illa annal mubalaghah takunu sababan liwusulil ma'i ilal ma'idah. Kita tidak tahu sebab lainnya kenapa mubalaghah dalam istinsyak itu dilarang, kecuali karena mubalaghah dalam istinsyak merupakan sebab air akan masuk ke dalam lambung melalui hidung. Wa hadza mukhillun bisawm. Dan ini adalah sesuatu yang merusak puasa. Wa ala hadza fanaqulu, berdasarkan hal tersebut maka kita katakan kullu ma wasala ilal ma'idah an tariqil anfi awil fammi fa innahu muftirun. Segala sesuatu yang mencapai lambung baik melalui hidung ataupun mulut, maka dia membatalkan puasa. Dari sini kita sudah mendapatkan dua pembatal puasa, yaitu apabila sesuatu itu masuk lewat mulut dan apabila sesuatu masuk lewat hidung. Baik itu sesuatu yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Masalah selanjutnya adalah hukum berobat dengan memasukkannya lewat dubur. Fa idza taqana fa innahu yuftiru bidzalika. Apa hukumnya apabila seseorang itu berobat dan memasukkan obatnya lewat dubur? Sebagian penyakit itu kalau kita mau berobat, obatnya dimasukkan lewat dubur. Apakah itu membatalkan puasa atau tidak? Pendapat pertama, apabila seseorang melakukan itu, berobat dengan memasukkan lewat dubur disebut sebagai ihtaqona atau huknah. Maka hukumnya dia batal puasanya. Kenapa? Li'anal 'ilata usulu syai'i ilal jawfi. Karena sebab batalnya puasa itu adalah adanya sesuatu yang mencapai jauf atau rongga perut, baik itu lambung ataupun usus. Wal huknatu tasilu ilal jauf, dan huknah, obat yang dimasukkan lewat dubur itu mencapai rongga perut. Tasilu ila syai'in majufin fil insan. Obat tadi bisa mencapai rongga tubuh manusia. Fatasilu ilal am'a fatakunu muftiratan. Obat yang dimasukkan lewat dubur itu bisa mencapai usus, kemudian di usus akan dicerna, sehingga hal tersebut menyebabkan puasa seseorang menjadi batal. Fa idza wasala ilal jauf syai'un an tariqil fam awil anf au ayyi manfadin kana fa innahu yakunu muftiron. Apabila sesuatu itu mencapai atau sampai ke dalam perut, baik melalui mulut, hidung, atau rongga apapun, lubang apapun dalam tubuh, maka sesuatu itu membatalkan puasa seseorang. Apabila sesuatu itu masuk baik lewat telinga, hidung, mulut, bahkan dubur, yang penting dia sampai ke dalam rongga perut, maka dia membatalkan puasa. Wa hadha huwal masyhur min madhabi al-Imam Ahmad. Ini adalah pendapat yang masyhur dalam madhab Hambali. Wa alaihi aktsaru ahlil ilmi.
Dan ini adalah pendapat yang dipegang mayoritas ulama, yaitu batal puasa seseorang apabila dia memasukkan sesuatu lewat duburnya atau memasukkan obat lewat duburnya, sehingga obat tadi masuk ke usus, dicerna, dan memberi dia gizi. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, waqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, la fitra bil huknah. Huknah atau berobat dengan memasukkannya lewat dubur itu tidak membatalkan puasa. Li'annahu la yutlaku 'alaiha ismul akli wa syurbi la lugatan wa la 'urfan. Kenapa kok bisa tidak batal? Alasannya adalah menurut beliau karena huknah itu tidak bisa disebut sebagai makan ataupun minum, baik secara etimologi, secara bahasa, atau secara urfiyah, secara adat. Tidak dikatakan kalau kita masukkan sesuatu lewat dubur, oh berarti itu sedang makan. Tidak ada yang mengatakan seperti itu, baik dari sisi bahasa ataupun dari sisi kebiasaan. Walaysa hunaka dalilun fil kitabi wa sunnati. Dan tidak ada di Al-Quran ataupun dalam hadis dalil yang tegas yang mengatakan bahwa hal seperti ini membatalkan puasa. Dan dalam Al-Quran serta Sunnah, annamanatul hukmi usulu syai' ilal jauf. Tidak disebutkan bahwasanya yang membatalkan puasa itu adalah masuknya sesuatu ke dalam rongga perut. Itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Walau kana lakulna kullu ma wasala ilal jauf min ayyi manfadin kana fa innahu muftirun. Seandainya hal tersebut disebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya pembatal puasa adalah segala sesuatu yang mencapai rongga perut, maka kita akan katakan ya itu pembatalnya. Tapi itu tidak pernah disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa yang membatalkan puasa adalah masuknya segala sesuatu menuju lambung. Lakin al-kitaba wa sunnata dalla ala syai'in mu'ayyanin wa huwa al-aklu wa syarabu. Akan tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran adalah sesuatu yang spesifik. Yang disebutkan dalam hadis adalah sesuatu yang spesifik, bahwasanya puasa itu batal karena makan dan minum. Apa konsekuensinya? Menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, kalau hal itu tidak disebut sebagai makan atau tidak disebut sebagai minum, maka dia tidak membatalkan puasa. Meskipun sesuatu itu masuk menuju ke dalam rongga perut, baik melalui telinga ataupun melalui dubur, dan nanti akan disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala apabila memasukkan sesuatu lewat lewat lubang kencing yang ada di kemaluan, atau nanti disebutkan juga apabila ada sayatan atau robekan, mungkin seperti bekas operasi atau semisalnya, karena kita tahu sebagian orang ada yang tidak bisa makan, sehingga untuk makan harus dibuatkan jalan khusus sehingga makanan itu bisa masuk ke dalam lambungnya. Itu akan dibahas oleh Syekh rahimahullah ta'ala insyaallah di bab selanjutnya. Akan tapi dalam bab ini kita akan bahas tentang obat yang dimasukkan lewat dubur. Itu dua pendapat. Yang pertama batal karena ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut. Yang kedua tidak batal karena memasukkan obat lewat dubur atau mungkin makanan tidak disebut sebagai makan atau minum. Lalu mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Sebelum kita mengetahui mana pendapat yang lebih kuat, mari kita cermati argumentasi dalam masalah ini yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Tetap batal memasukkan obat lewat dubur, hukumnya tetap membatalkan puasa. Kenapa? Karena adanya gizi yang diserap oleh usus, yang mana hal itu disebutkan oleh para ulama kontemporer
yang mereka tentunya bertanya kepada dokter yang ahli, apakah ada penyerapan gizi apabila sesuatu itu dimasukkan lewat dubur, dan mereka mengatakan iya, ada. Kemudian dibantah. Yang membatalkan puasa bukan sekedar masuknya gizi ke dalam perut, akan tetapi harus ada perasaan menikmati. Kenapa makan dan minum itu membatalkan puasa? Karena makan dan minum itu selain masuk gizi, juga ada perasaan menikmati. Seseorang ketika makan atau ketika minum, tentunya mereka menikmati apa yang mereka makan dan mereka minum, selain dari adanya gizi yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga hal tersebut yang menurut sebagian ulama membatalkan puasa, yaitu dengan mengambil definisi makan dan minum tadi. Yang ketiga, tidak bisa. Sesuatu yang lewat hidung itu tidak nikmat, tapi dia membatalkan puasa. Sehingga perkataan kalian yang mengatakan bahwa sebab puasa batal itu adalah adanya perasaan menikmati dan adanya gizi yang masuk, itu tidak benar. Kalau alasannya adalah dua hal itu, yang oleh ulama fikih disebut sebagai ilah murakkabah, maka seharusnya memasukkan sesuatu lewat hidung itu tidak membatalkan puasa. Karena sesuatu yang masuk lewat hidung itu tidak nikmat, meskipun ada gizi yang masuk ke dalam rongga perut. Ini membatalkan argumentasi kalian, wahai yang mengatakan bahwa huknah itu tidak membatalkan puasa. Perkataan kalian batal dengan argumentasi ini. Sehingga huknah sama seperti berobat dengan memasukkannya lewat hidung. Sama-sama tidak nikmat, tapi ada gizi yang masuk, sehingga puasa batal. Ini adalah argumentasi yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah dalam buku beliau. Dan kita akan mengetahui pendapat yang rajih insya Allah. Apa pendapat yang rajih? Beliau mengatakan puasa tidak batal puasa tidak batal akibat huknah. Karena huknah tidak bisa disebut sebagai makan atau minum. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kenapa tidak bisa disebut sebagai makan dan minum sehingga tidak bisa membatalkan? Kita lihat di atas tadi, argumennya begitu kuat. Ada sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut, adanya penyerapan gizi. Hal ini sama seperti istaqto, yaitu tanawalus sa'ud, memasukkan obat lewat hidung. Kenapa tetap dikatakan yang kuat adalah tidak batal? Sekali lagi, kami ingin mengingatkan bahwasanya ini adalah masalah khilafiyah, yang mana bisa jadi seseorang menguatkan pendapat yang satunya, tidak sama dengan Syekh Utsaimin, dan itu tidak ada masalah. Tapi kita ingin belajar apa dasar yang dipegang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Inilah dasarnya. Beliau mengatakan, annana idza syakakna fi syai' amuftirun huwa amla fal aslu adamul fitr. Kalau kita ragu apakah sesuatu itu membatalkan puasa atau tidak, maka hukum asalnya adalah dia tidak membatalkan puasa. Hukum asalnya, kita bingung. Kalau saya begini, batal apa enggak ya? Kalau saya begitu, batal atau enggak ya? Maka ingat, hukum asalnya adalah tidak membatalkan puasa. Dan hukum asal bisa berubah dengan sebuah dalil atau dengan dalil yang lebih kuat dari hukum asal tersebut. Insya Allah kita akan bahas nanti. Fala najra'u ala an nufsida ibadata muta'abbidin lillahi illa bidalilin wadihin yakunu lana hujjatan indallahi azza wa jalla. Maka kita tidak akan lancang untuk mengatakan bahwa ibadah seseorang itu rusak kecuali dengan dalil yang jelas dan tegas mengatakan bahwa ibadah dia batal. Kenapa? Karena kita akan ditanya di hadapan Allah. Kita akan ditanya, kenapa kamu mengatakan ini batal? Kalau kita tidak punya dalil yang tegas, dalil yang jelas,
Apa yang akan kita katakan di hadapan Allah? Ketika kita dengan mudah mengatakan, oh ini batal, oh ini nggak boleh, oh ini salah. Sedangkan dasar kita adalah dalil yang tidak pasti, dalil yang mutarib atau tidak kuat, tidak kokoh. Apa yang akan kita lakukan di hadapan Allah ketika Allah menanyai kita tentang hal itu? Fulan, kamu mengatakan seperti ini, apa dasarmu? Memang dalam usul fikih dikatakan bahwa cukup bagi kita prasangka kuat terhadap suatu dalil untuk menghukuminya. Akan tetapi, jika ada kesempatan untuk mendapatkan dalil yang lebih kuat, maka sekedar prasangka saja tidak cukup. Kita harus menguatkan keyakinan kita akan hukum tersebut. Tidak boleh bagi seseorang itu menghukumi sesuatu dengan bahasa kita adalah effortless, tanpa usaha yang banyak. Kumpulkan semua dalil, kumpulkan semua argumentasi, pahami mana yang lebih kuat, baru katakan ini hukumnya. Tidak bisa seseorang itu bermodal 1-2 hadis langsung mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi hadis ketiga mengatakan sebaliknya. Maka seseorang harus berhati-hati dalam masalah seperti ini. Karena memang menghukumi sesuatu itu bukan hak semua orang. Menghukumi sesuatu itu adalah hak mujtahid. Orang yang paham fikih, paham usul fikih, paham bahasa Arab, paham kaidah fikih. Adapun orang yang biasa-biasa saja, maka tidak boleh baginya itu menghukumi secara serampangan. Ini bahaya. Ranah hukum menghukum ini sangat bahaya apabila dipegang oleh orang yang tidak punya kompetensi. Hingga Syekh mengatakan sebuah kaidah yang mana kaidah ini sebenarnya berasal dari salah satu kaidah fikih, yaitu al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang kita itu yakin akan hukumnya, dia tidak akan bisa diubah hukumnya hanya dengan keraguan-raguan. Dalam mata pelajaran kaidah fikih ada 5 kaidah besar, yang salah satunya adalah ini, al-yaqinu la yazulu bisyak. Yang sebagian ulama mengatakan bahwa dasarnya adalah hadis di Arba'in Nawawi, yaitu dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Aku hafal sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau pernah bersabda, kata Hasan radhiyallahu anhuma, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan dan ambil sesuatu yang tidak meragukan. Sehingga lahirlah sebuah kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang diyakini akan hukumnya tidak bisa digeser hukumnya hanya berlandaskan sesuatu yang penuh keraguan, tidak diyakini kekuatannya. Sama seperti masalah huknah ini. Huknah membatalkan puasa atau tidak ya? Hukum asalnya seseorang ketika dia sudah berniat puasa, maka keadaan dia di dalam puasa itu adalah sesuatu yang yakin. Keadaan dia masuk ke dalam puasa, niat dia itu adalah yakin. Kapan niat itu bisa hilang, kapan puasa yang bisa batal? Apabila ada sesuatu yang diyakini itu membatalkan puasa. Apabila sesuatu itu kayaknya batal deh, kayaknya nggak batal deh, maka itu nggak bisa kita langsung katakan, oh batal. Tidak bisa. Hukum asalnya dia masih berpuasa sampai kita yakin sesuatu itu membatalkan puasa dia. Contoh lain, ketika seseorang sudah berwudu, berarti dia dalam keadaan suci, sehingga kesucian dia adalah sesuatu yang diyakini. Kemudian dia ragu, tadi kentut nggak ya? Wudu saya udah batal atau belum ya? Maka tidak boleh kita bilang, wudumu batal tuh, kan kamu udah ragu. Salah. Justru kita katakan, wudu kamu belum batal sampai kamu yakin wudu kamu sudah batal. Entah dengan kentut, dengan mungkin dia kencing dan dia lupa sudah kencing, atau BAB dan semisalnya. Contoh lainnya, yang semisal dengan ini,
seseorang yakin wudunya batal. Misalnya dia terkentut, dia yakin dia sudah batal wudunya. Kemudian masuk waktu sholat, dia bingung, tadi sudah wudu atau belum ya? Saya tahu saya batal, cuma saya bingung tadi sudah wudu atau belum ya? Maka dia tidak boleh masuk ke dalam sholat, memulai sholatnya berdasarkan keraguan-raguan apakah dia sudah wudu atau belum. Jadi bagaimana? Maka dia harus wudu, sehingga dia membangun sholatnya dalam keyakinan bahwasanya dia sudah bersuci, bukan dengan keraguan-raguan. Inilah dasarnya. Kenapa huknah itu tidak membatalkan puasa? Karena huknah ini masih gonjang-ganjing apakah dia itu membatalkan atau tidak. Sehingga Syekh mengatakan, kalau bingung sesuatu itu membatalkan atau tidak, maka hukum asalnya dia tidak membatalkan. Catatan, kebingungan di sini memang relatif. Bagi sebagian orang itu membingungkan, bagi sebagian yang lain itu tidak membingungkan. Lalu bagaimana kita mengambil pendapat orang yang bisa lebih menentukan hukumnya, bisa lebih melihat ke dalam sesuatu itu? Karena kalau dia bisa menyimpulkan, oh ini biasa kok, nggak membingungkan, maka insya Allah itu adalah karena dia sudah punya ilmu. Tapi kita harus lihat lagi kredibilitas orang yang mengatakan seperti itu. Ini kesimpulannya. Ringkasannya, huknah memasukkan sesuatu lewat dubur seperti obat dan semisalnya. Pendapat pertama dikatakan membatalkan puasa. Pendapat kedua dikatakan tidak membatalkan puasa. Pendapat pertama landasannya adalah karena ada penyerapan gizi yang terjadi di dalam perut. Sebagaimana seseorang memasukkan sesuatu lewat hidung, ada penyerapan gizi terjadi dalam perut, maka huknah juga sama seperti itu, sehingga puasa batal. Pendapat kedua dasarnya adalah huknah tidak bisa dikatakan sebagai makan atau minum secara urf atau secara bahasa. Sehingga karena Allah mengatakan yang membatalkan puasa adalah makan dan minum, kalau sesuatu itu tidak bisa dikatakan sebagai makan atau minum, maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan dia membatalkan puasa. Dan yang lebih kuat, wallahu a'lam, menurut Syekh Utsaimin ya, bukan menurut saya, adalah yang pendapat kedua, sebagaimana dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan untuk perhatiannya. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat yang banyak, terutama bagi kita yang memang ingin belajar fikih lebih dalam lagi. Semoga di kesempatan selanjutnya kita bisa membahas sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, membahas hukum-hukum yang lainnya. Tapi ingat, sebelum kita belajar hukum, sesuatu yang lebih utama untuk dipelajari adalah tentang adab, terutama adab kepada Allah, yaitu rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Apalah gunanya seseorang itu paham hukum, apalah gunanya seseorang itu paham dalil, kalau tidak diiringi dengan rasa takut kepada Allah. Justru pemahaman dia akan membawa kepada kesombongan. Dan itu mayoritas terjadi di zaman dahulu kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, Asy'ariyah dan semisalnya. Kata Ibnu Taimiyah, utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka itu Allah kasih kecerdasan, Allah kasih ilmu, pengetahuan. Mereka punya. Akan tetapi Allah tidak kasih mereka kesucian hati. Apalah gunanya ilmu kalau tidak diiringi dengan kesucian hati? Apalah gunanya paham hukum kalau tidak diiringi dengan rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla? Dan di hadis disebutkan, wal Qur'anu hujjatun laka au 'alaika. Quran itu akan menjadi hujah yang membelamu atau hujah yang memberatkan hukumanmu di akhirat nanti. Apa maksudnya? Kalau seseorang paham hukum, paham dalil, hafal ini, hafal itu, tapi tidak dia amalkan, maka justru ilmunya tadi akan menjadi penambah timbangan dia, tapi timbangan dosa, bukan timbangan pahala. Kapan menjadi tambahan untuk timbangan pahala? Ketika dia memanfaatkannya. Dan karena itulah Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Berilmu saja? Tentu tidak. Tapi dia mengamalkan ilmunya.
hada wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mengampuni apa yang salah dari saya, dan semoga Allah menjadikan apa yang kita simak bersama ini sebagai sesuatu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat terutama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.